Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Dewi Permatasari dengan NIM A1C31913 dari Prodi Pendidikan Fisika Universitas Jambi dari kelas reguler A. Nah, di sini di mata kuliah Praktikum Elektronika Dasar, saya akan melakukan suatu percobaan yaitu mengenai teorema Thevenin dan teorema Norton. Nah, sebelumnya kita harus tahu nih, apa sih teori Thevenin dan teori Norton? Jadi, teori Thevenin itu adalah suatu rangkaian listrik yang dapat disederhanakan dengan hanya terdiri dari satu buah sumber tegangan yang dihubung serikan dengan sebuah tahanan ekuivalennya pada dua terminal yang diamati. Tujuan sebenarnya dari teorema ini adalah untuk menyederhanakan analisis rangkaian, yaitu membuat rangkaian pengganti yang berupa sumber tegangan yang dihubungkan seri dengan suatu resistansi ekuivalennya. Sedangkan teorema Norton itu adalah suatu rangkaian listrik yang dapat disederhanakan dengan hanya terdiri dari satu buah sumber arus yang dihubung paralelkan dengan sebuah tahanan ekuivalennya pada dua terminal yang diamati. Nah, tujuan untuk menyederhanakannya itu analisis rangkaian, yaitu dengan membuat rangkaian pengganti yang berupa sumber arus yang diparalel dengan suatu tahanan ekuivalennya. Nah, adapun tujuan dari percobaan ini adalah setelah melaksanakan praktikum, diharapkan praktikan dapat mengidentifikasi suatu hubungan dari teorema Thevenin dan Norton dengan arus searah atau DC yang diberikan dengan baik dan benar. Kemudian praktikan dapat mencontohkan fungsi dan dari sebuah rangkaian teorema Thevenin dan teorema Norton dengan baik dan benar. Kemudian juga dapat melakukan pengukuran terhadap tegangan Thevenin dan resistansi Thevenin serta arus Norton dan resistansi Norton dengan benar. Nah, untuk selanjutnya saya karena berhubung ini adalah masa pandemi, jadi praktikum kali ini akan dilaksanakan secara virtual, dimana biasanya itu kita melakukannya dengan menggunakan bahan-bahan dan juga alat tertentu. Namun di sini kami hanya menggunakan aplikasi Proteus. Adapun langkah-langkahnya, pertama kita tekan New Project, kemudian kita klik P, baru kita cari resistor sama baterainya. Setelah itu kita buat rangkaian. Kita buat rangkaian sesuai dengan penuntun yang sudah diberikan. Gimana yang pertama ini kita buat rangkaian untuk mencari tegangan Thevenin. Kita ubah dulu R2, R4 dan R6 nya, posisinya kita rubah. Kemudian kita ganti R1 nya itu 2 kilo ohm, R2 nya 2 kilo ohm, R3 1 kilo ohm, dan R4 2 kilo ohm. R5 nya 1 kilo ohm, R6 2 kilo ohm, dan R7 nya 500 kilo ohm, dimana kita baterainya itu 9 volt. Kemudian kita gunakan voltmeter, kita pilih situ DC voltmeter. Kemudian kita
rangkai, kita garis. Sebelumnya di sini letak yang saya letakkan di sini kurang sejajar, jadi hasilnya itu miring. Sebentar. Ini adalah rangkaian tegangan Thevenin. Kita garis. Kita tunggu dulu. Di sini kurang rapi karena resistornya tidak sejajar. Jadi nanti kalau kalian mau praktikum juga menggunakan Proteus, bisa kalian rapiin lagi. Rangkaiannya. Kemudian setelah rangkaian sudah dibuat, kita simulasi atau kita zoom untuk melihat hasilnya berapa. Kita simulasi. Di situ nampak hasilnya adalah plus 88,8 volts. Hasilnya jadi untuk FTH-nya itu adalah plus 88,8 volts. Ini adalah tegangan Thevenin. Setelah itu kita cari lagi hambatan dari Thevenin supaya cepat. Kita salin dulu, kita copy rangkaian ini supaya cepat ya. Jadi kita copy. Kita tunggu ya. Udah ada api tuh, nyari dulu dah. Kita copy supaya cepet ya. Tadi lama. Oke, kita perkecil dulu.
Kita copy. Kita ubah rangkaiannya karena rangkaiannya tuh harus kita hubungkan paralel. Dan juga kita ubah dulu yang tadinya voltmeter, kita ubah menjadi ohmmeter. Kita cari dulu, kita klik play. Kita tunggu dulu. Ya, ohmmeter. Kemudian kita buat rangkaiannya. Kita tunggu agak lama. Kemudian kita buat, terserah mau taruh di mana. Tapi sebenarnya lebih bagus diletak di atas supaya rapi. Tapi di sini saya lebih memilih untuk diletakin di bawah. Kemudian kita hubungkan ke ohmmeternya. Terserah mau dihubungin kayak mana, yang penting kehubung. Tapi lebih bagus diletakin di atas tadi ya, supaya rapi. Ya. Setelah sudah terhubung, kita simulasi lagi atau kita zoom lagi untuk melihat hasilnya itu berapa. Kita zoom dulu atau kita simulasi dimana hasil dari hambatan Thevenin ini adalah, tunggu, di situ satuannya kita ubah terlebih dahulu menjadi kilo ohm. Dimana hasilnya itu plus 88,888 kilo ohm. Jadi kan kita ubah dulu tadi satuannya menjadi kilo ohm. Setelah itu kan kita udah dapat nih dari rangkaian Thevenin dimana FTH nya itu plus 88,8 volts
dan RTH-nya itu plus 88,888 kilo ohm. Nah, jadi kita pindahin dulu atau kita salin dulu untuk kemudian kita buat dulu rangkaian teori Norton. Rangkaiannya sama. Kita salin dulu kayak tadi supaya mempermudah kita dan mempercepat kita dalam melakukan percobaan ini. Kita salin. Sebenarnya sama, tapi yang teori yang untuk yang rangkaian Theveninnya kita pindahin dulu ke sebelah kanan. Kita tunggu dulu. Nah, kita salin dulu yang Thevenin tadi. Nah, jadi yang sebelah kanan itu yaitu rangkaian dari teori Thevenin. Nah, yang di sini kita tinggal ubah menjadi ampermeter karena kita ingin mencari arus dari Norton. Kita ubah menjadi ampermeter. Kita tunggu dulu. Kita cari dulu ya. Sama seperti tadi, kita klik P, kemudian kita cari ampermeter di sini. Di situ kita pilih DC ammeter. Karena ini adalah arus, jadi kita pakai ampere meter. Cari arus Norton. Kita ubah posisinya, rotasinya kita ubah. Kemudian kita hubungin lagi sama seperti tadi. Setelah itu kita lihat hasilnya berapa. Jangan lupa tadi itu kita ubah satuannya menjadi miliampere. Kita zoom dulu, kita simulasi untuk melihat hasilnya itu berapa. Kita zoom, ternyata hasilnya itu plus 88,8 miliampere. Plus 88,8.
hasilnya sama ya, sama tegangan Thevenin tadi pas 88,8. Setelah itu kita cari lagi hambatan dari Norton. Kita ubah lagi itu menjadi ohmmeter. Rangkaiannya sama seperti rangkaian dari hambatan Thevenin. Kita tunggu, kemudian kita salin lagi, kita copy lagi kayak tadi untuk mencari hambatan Nortonnya. Kita cek, iya. Kita salin aja yang hambatan dari Thevenin tadi karena sama aja. Kita ubah menjadi kilo ohm juga. Kita gunakan ohmmeter. Kita tunggu dulu, memang agak lama. Kita ubah ya menjadi kilo ohm. Kemudian kita hubungkan lagi. Kita hubungkan. Kita zoom. Hasilnya berapa? Kita simulasi maksudnya. Dimana hasilnya itu 88,888 kilo ohm. Ini adalah hasil dari hambatan Norton. Oh iya, jadi tadi saya lupa bilang bahwa R7 nya sudah diubah. R7 dari Norton, teori Norton itu adalah 510 kilo ohm. Kalau di Thevenin tadi kan 500 kilo ohm. Jadi yang untuk sebelah kanan itu adalah teori Thevenin dan di sebelah kirinya itu adalah teori Norton. Jadi hasilnya itu sama. Jadi nanti saya akan buat kesimpulan. Jadi hubungan Thevenin dan Norton itu rangkaiannya ini sama, rangkaian Thevenin sama rangkaian Norton itu
hasilnya itu sama, dimana Rn sama dengan RTH dan RTH itu sama dengan Rn. Nah, kalau untuk arus Norton dan juga tegangan Thevenin itu sebenarnya hasilnya itu berbeda, tapi sepertinya di sini saya ada sedikit kesalahan. Jadi nanti kalau kalian ingin melaksanakan praktikum menggunakan Proteus ini bisa lebih teliti lagi. Jadi hubungan Thevenin dan Norton itu kalau IN-nya itu biasanya IN itu sama dengan FTH per RTH, dan untuk FTH-nya itu sama dengan IN dikali Rn. Namun di sini saya hasilnya itu beda, sama. Yang harusnya itu hasilnya itu berbeda. Baiklah, sekian dari praktikum percobaan teori Thevenin dan teori Norton. Apabila ada kesalahan dalam percobaan saya minta maaf, dan jika memang ada saran bisa langsung komen di kolom komentar di bawah ini. Sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.